Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo guys. Masih seputar perkuliahan. Dan kali ini aku bahas tentang apa? Dan kalian tahu kali ini aku bakal bahas tentang apa? Tahu nggak? Kali ini aku bakal bahas tentang how to be active student in the classroom. Jadi, kemarin itu banyak banget teman-teman aku yang tanya tentang gimana sih Pak caranya biar bisa aktif di dalam kelas gitu. Kemudian gimana sih Pak caranya biar tampil maksimal, kece badai di dalam kelas, biar ngomongnya lancar. Kemudian yang terakhir yang paling banyak ini. Gimana sih Pak biar bisa aktif berdiskusi di dalam kelas. Nah, pastinya kan kalau di dalam kelas tuh ada yang bertanya, pasti kan gitu. Terus banyak sih yang pengen tanya, tapi nggak tahu mau tanya apa. Banyak kan? Jadi, aku memutuskan untuk membuat video ini untuk menjawab all of your question. Tapi yang tidak boleh dilewatkan adalah like, comment, and subscribe. Oke guys, perhatikan ya. Jadi, biar bisa aktif berdiskusi di kelas, itu caranya yang pertama kita harus belajar. Ya pastilah, kalau misalnya nggak belajar gimana mau ikut ke dalam forum diskusi yang dibahas itu. Nggak bisa kalau misalnya tidak belajar. Kecuali kalau punya ilmu laduni. Tapi tenang aja, sekarang kan eranya udah era digital. Revolusi industri 4.0 gitu loh katanya. Jadi kalian nggak usah khawatir, bahan untuk belajar itu banyak banget, nggak cuma dari buku tapi juga ada di internet. Coba kalian lihat di Google Scholar, terus Google Books, itu ya belajar yang terkait dengan diskusi, dengan pembahasan yang akan disampaikan gitu. Nah, pastikan kalian ini membaca miring. Loh, kok membaca miring? Membaca sambil tiduran, membaca sambil miring-miring gini. Oh, tenang aja, enggak. Bukan begitu maksudnya. Jadi membaca miring ini adalah ketika kalian membaca sesuatu atau ketika kalian membaca tentang tema yang akan didiskusikan, kalian ini harus jeli dalam mengkritisi suatu statement. Jadi nggak hanya membaca, oh begini ya ternyata, oh pendapatnya seperti ini. Enggak guys, enggak cuma kayak gitu. Tapi ketika ada suatu pendapat seseorang, kalian itu harus, kok bisa sih berpendapat seperti ini? Backgroundnya seperti apa? Adakah pengaruh dari tokoh-tokoh lain yang menyebabkan dia berpendapat seperti ini? Kaitkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sehingga ketika nanti Anda berdiskusi di kelas, maka kalian nggak kekurangan bahan gitu loh, nggak gitu aja. Kemudian yang kedua, kalian itu harus pede. Bedanya orang yang udah belajar sama belum kelihatan dari cara menyampaikan pendapatnya. Kalau orang yang nggak belajar, pasti dia tuh kayak gugup grogi,
jadi gini ya, argumennya itu enggak kuat. Tapi kalau orang yang sudah belajar sebelumnya, apalagi udah mendalam banget ya, apalagi menerapkan gaya membaca miring, dia pasti akan kuat dalam berargumen. Sehingga ketika diskusi ini ada feedback, nggak cuma komunikasi satu arah gitu, nggak cuma pertanyaan dijawab, tapi ketika ada pertanyaan kemudian dijawab, ada apa namanya, greget untuk memberikan feedback. Loh, kenapa kok seperti ini, seperti itu. Jadi diskusi ini nggak terkesan mati gitu loh guys. Terus ini nih yang paling penting nih, udahlah pede aja, kalian itu nggak usah merasa minder. Aduh, dia lebih pandai daripada aku. Aduh, dia tuh lebih bicaranya tuh lebih apa, lebih berpikiran seperti itu. Pada dasarnya tidak ada manusia yang pintar, tidak ada manusia yang pandai, tapi yang ada adalah manusia yang lebih dulu membaca. Jadi kalian yang gak suka membaca itu tapi pengen pinter, udahlah mulai sekarang baca, sukailah membaca. So, ketika kalian udah melihat video ini, aku harap kalian semua bisa pede dalam menyampaikan pendapat. Kemudian kalian lebih rajin dalam belajar, khususnya dalam membaca buku. Dan kalian bisa aktif dalam diskusi kelas. Cukup segitu saja, lain kali kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.